Tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat sangat menimbulkan duka mendalam di masyarakat Indonesia. Terlebih keluarga Yosua sendiri. Namun wanita cantik dan tegas Dewi Tanjung tak henti-hentinya menunjukkan rasa prihatin dan peduli apa yang dialami Brigadir Yosua Huta Barat, di mana almarhum dibunuh dengan keji dan tak jelas alasan beserta bukti-buktinya. Kini wanita cantik ini memberi sindiran terhadap pengacara berbadan kurus, pengacara Putri Chandrawati. Berikut cuplikannya. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, amin ya robbal alamin. Kemunculan Nyai kali ini masih terus mengobarkan semangat kebenaran, mencari keadilan untuk adik Nyai Brigadir Joshua. Kenapa Nyai bilang itu adalah adik Nyai? Karena kita bersaudara, kita satu bangsa, satu negara. Makanya kita harus saling mendoakan, saling mensupport satu sama lain untuk menegakkan keadilan hukum di negara ini. Nah, kali ini kemunculan Nyai ingin memperlihatkan sebuah rekaman itu dari pengacara Ibu Jenderal Putri, ya. Nah, kita dengar ya. Seperti apa ini? Tapi untuk diperiksa dalam kasus penembakan, kenapa sampai hari ini? Kalau pertanyaan spesifik itu saya bisa jelasin. Apa itu? Ya. Pada saat pelaporan, Ya. maka klien kami itu tentu diverifikasi apakah benar melapor, benar. Apakah itu dialami? Berarti tidak trauma. Bukan, itu hanya verifikasi bertanya. Ya, berarti kan dengan menjawab normal berarti kan tidak trauma. Kenapa untuk kasus Kita penembakan? masuk yang namanya undang-undang ya nomor 12 tahun 2022 Ya. Kalau ada laporan, bahkan dalam undang-undang yang baru itu ya, saksi plus satu aja itu bisa digunakan. Itulah kemenangan yang namanya gerakan hak asasi manusia di Indonesia. Diundangkan. Kenapa? Dia ngomong apa sih? Nyai nggak ngerti dia ngomong apa. Kok hubungannya dengan hak asasi manusia? Kalau bicara tentang hak asasi manusia, apa yang dialami oleh Brigadir Joshua, ya, pelakunya itu telah melanggar hak asasi manusia. Justru dia telah melakukan penganiayaan yang begitu kejam dan keji, ya. Itu pelanggaran berat hak asasi manusia kalau bicara hak asasi manusia. Nah, ini ngomong apa ini pengacaranya ini? Aneh bin ajaib gitu ya. Lalu Nyai juga katanya pengacara lamanya si Baradae itu katanya mengundurkan diri. Ada apa kok mengundurkan diri? Katanya kemarin kan Baradae ini katanya pahlawan. Kok mengundurkan diri? Ada apa? Ya? Mungkin dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, makanya ya mikir-mikir lah ya kalau si masih bela Baradae itu kenapa. Sebenarnya kita sebagai lawyer apabila memang betul-betul ingin membela orang, salah ataupun benar tetap bela. Apalagi kalau Nyai bilang dari awal vlog Nyai, dari video-video Nyai bahwa Nyai tidak percaya kalau Baradae ini adalah pelaku penembakan, ya. Dari awalnya udah katakan Nyai tidak percaya Baradae ini pelaku penembakan dan dia bisa menembak sebegitu tepat di 5 titik tubuhnya Joshua, ya kan? Dan saya sebagai ciptaan Tuhan jadi lucu ya drama Korea ini ya. Jujur kalau dibilang kita punya rasa simpati kepada keluarga, ada rasa simpatinya sebagai perempuan kepada Ibu Jenderal, ya. Tapi lebih sakit lagi kalau kita melihat tangisan orang tua Joshua yang kehilangan anaknya. Kalau betul-betul ini murni kasus pelecehan seksual, kenapa anak orang harus dianiaya dan sampai dibunuh seperti ini? Ya, kenapa? Emang nggak ada lagi hukum yang berbicara di negara ini? Apa memang harus dengan cara barbar seperti ini anak orang dihabisin? Itu bentuk pelecehan seksualnya apa sampai detik ini juga tidak ada. Visumnya juga nggak ada, saksinya juga nggak ada. Makanya drama pelecehan seksual ini nih menurutnya itu ngaco gitu loh, ya kan? Itu sekarang katanya si Pak Jenderal sudah diamankan di Makobrimob untuk beberapa hari ke depan. Ya bisa jadi
Ya kan? Mungkin penyidik sudah tahu yang sebenarnya terjadi, Kapolri sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, Barreskrim sudah tahu yang sebenarnya terjadi, makanya si Pak Jenderal diamankan. Ya kan? Itu aja. Karena ini sangat janggal sekali, hanya kasus pelecehan seksual yang tidak ada bukti saksinya, ya. Tapi anak orang disiksa sampai mati, ditembak gitu. Dan banyak barang bukti yang dihilangkan, ya kan, di TKP. Ya pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu loh. Jujur aja Nyai itu makin geram, makin gemes sekali. Akhirnya Nyai akan mengambil keputusan yang cukup ekstrim ya menurut Nyai. Karena ini sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Tapi menurut Nyai untuk menegakkan sebuah keadilan, kita juga harus memakai cara yang sangat ekstrim. Nyai akan melakukan ritual melarung kepala kerbau ke Laut Selatan. Di sana di kepala kerbau itu akan Nyai taruh beberapa nama. Ya, beberapa nama. Nyai taruh di nama itu. Dan di situ Nyai akan serahkan nama-nama itu ke alam. Biar alam yang menseleksi siapakah pelaku-pelakunya. Itu nanti akan kelihatan. Cara itulah. Biar alam yang berbicara. Kalau memang hukum di negara ini sudah tidak bisa kita andalkan untuk menegakkan kebenaran hukum, kita akan pakai. Biar alam yang menseleksi. Kalau alam yang sudah menseleksi, kita manusia tidak akan bisa luput, tidak akan bisa lari. Karena apa? Alam menseleksi berarti ada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengazabnya. Itu. Nyai ini hanya bela orang kecil. Karena Nyai juga orang biasa, orang kecil. Ya. Nyai juga heran deh sama pejabat-pejabat tinggi negara, malah kita kasihan sama keluarganya Sambo. Emang Bapak nggak kasihan? Kayak Ketua MPR ini Bambang Susatyo, dia bilang dia nggak kasihan sama keluarganya Brigadir J, nggak kasihan. Ya, kamu tuh pejabat negara loh, jangan berpihak dong. Ya, kalian itu bisa jadi pejabat itu karena suara rakyat, bukan suara pejabat. Paham itu? Nih, anggota DPR RI-nya mana nih Komisi 3? Nyek baru lihat kemarin tuh dari fraksi PD Perjuangan, Bang Trimedia Panjaitan yang bersuara sama satu lagi Nyek lihat ada siapa gitu loh. Kemana yang lainnya? Komisi 3 itu kan banyak fraksi, partai-partai lain di situ. Pada mingkem aja kalian. Ya. Jujurnya akan pakai ritual untuk melarung kepala kerbau. Untuk ya, akhirnya dengan cara itu untuk mengungkapkan kebenaran di atas kebenaran. Ya. Biar alam yang menseleksi. Dan Nyai juga mengapresiasi kerjanya Barreskrim Polri, juga Kapolri. Semoga apa yang terjadi saat ini bisa ditangani dengan baik dan profesional. Dan Nyai yakin pihak kepolisian juga akan bekerja dengan baik mengungkapkan kasus ini, walaupun itu pejabat kepolisian sekalipun. Makanya Nyai sangat mengapresiasi kerja polisi. Cepat tanggap menanggapi kasus ini, walaupun dalam waktu 3 minggu barang bukti udah dihilangkan oleh oknum-oknum di kepolisian itu sendiri. Tapi Nyai acungkan 2 jempol untuk kepolisian. Demikianlah teman-teman cuplikan dari Nyai Dewi Tanjung. Silakan like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Kori Official, salam sehat selalu.